Aisyah radhiyallahu anhu adalah istri ketiga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah menikah dengan Khadijah radhiyallahu anhu dan Saudah radhiyallahu anhu, Aisyah radhiyallahu anhu tidak hanya dimadu dengan Saudah radhiyallahu anhu dan Hafsah radhiyallahu anhu saja, tetapi juga dimadu dengan istri-istri Nabi yang lain. Mereka yang berdatangan sesudah Aisyah radhiyallahu anhu ialah Zainab binti Jasi, Ummu Salamah binti Abu Umayyah, Juwariyah binti Al-Harits, Safiyah binti Huyai, Ummu Habibah binti Abu Sufyan, Maryah Al-Qiftiyah. Aisyah radhiyallahu anhu selama menikah dengan Nabi tidak melahirkan seorang keturunan. Hal tersebut kadang-kadang membuat hatinya merasa sedih. Cobaan terkait fitnah yang dilimpahkan kepada Aisyah radhiyallahu anhu dikenal dengan peristiwa Hadits Sulh-Ik, bahwa setiap Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hendak bepergian jauh untuk memimpin peperangan menangkal serangan musuh Islam, beliau selalu mengundi para istrinya. Siapa di antara mereka yang menyertai beliau? Sebelum beliau berangkat membawa pasukan muslimin untuk mematahkan perlawanan Bani Mustalik, undian yang beliau lakukan ternyata dimenangkan oleh Aisyah radhiyallahu anhu. Atas dasar itu, maka Aisyah radhiyallahu anhu beroleh kesempatan mendampingi beliau. Setelah memenangkan peperangan melawan Bani Mustalik, pasukan muslimin bergerak meninggalkan medan perang dan pulang ke Madinah. Jarak perjalanan antara medan perang dan kota Madinah cukup jauh dan meletihkan. Setiba pasukan muslimin di sebuah pedusunan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan pasukan berhenti untuk beristirahat dan menginap semalam. Keesokan harinya barulah perjalanan pulang diteruskan. Pagi dini hari, ketika pasukan siap berangkat melanjutkan perjalanan pulang, Aisyah radhiyallahu anhu sedang buang hajat di tempat agak jauh dari perkemahannya. Haudats telah disiapkan dan beberapa anggota pasukan pun telah siap berdiri di samping unta Aisyah radhiyallahu anhu menunggu aba-aba mulai bergerak. Tidak ada seorang pun yang menyangka Ummul Mukminin itu tidak berada di dalam sekuduk. Karena itu pasukan segera berangkat setelah mendengar aba-aba. Ketika keluar untuk buang hajat, Ummul Mukminin memakai seuntai kalung di leher. Habis membuang hajat dan hendak pulang ke perkemahan, ia meraba lehernya. Dan ternyata kalung yang dipakainya hilang. Ia yakin kalungnya pasti jatuh di sekitar tempat ia buang hajat. Karenanya ia kembali lagi ke tempat itu untuk mencari kalung kesayangannya. Lama ia mencari dengan perasaan cemas gelisah. Pada akhirnya kalung itu dapat ditemukan. Dengan gembira, ia hendak segera pulang ke tempat perkemahannya. Tetapi dari jauh, ia melihat rombongan pasukan sudah bergerak melanjutkan perjalanan pulang ke Madinah. Haudats yang pada mulanya berada di atas tanah tampak sudah dinaikkan ke atas punggung unta, dan untanya pun sudah mulai berjalan dengan langkah-langkah kaki yang panjang. Orang-orang yang menaikkan Haudats ke atas punggung unta menduga Ummul Mukminin berada di dalamnya, karena ia memang bertubuh kecil dan ringan. Berat timbangan barang-barang yang berada di dalam Haudats meyakinkan bahwa Ummul Mukminin pasti sudah berada di dalamnya. Bergeraklah unta pembawa Haudats Ummul Mukminin berjalan cepat mengikuti gerakan pasukan yang hendak berjalan cepat karena merindukan kampung halaman. Ketika Aisyah radhiyallahu anhu tiba di tempat perkemahannya, tak ada seorang pun yang dapat ditanya. Semua sudah jauh meninggalkan tempat. Akan tetapi ia tidak takut atau khawatir, karena menurut dugaannya, rombongan pasti akan segera berbalik lagi setelah mengetahui ia tidak berada di dalam Haudats. Oleh karena itu, ia lalu memutuskan lebih baik menunggu rombongan kembali daripada berlari-lari mengejar mereka yang makin tampak jauh dari pandangan mata. Ia pun khawatir, kalau makin jauh tertinggal dan ia akan terus mengejar, besar kemungkinan akan tersesat jalan setelah rombongan lenyap dari jangkauan matanya. Jelas itu sangat berbahaya bagi siapa yang berjalan di tengah gurun Sahara tanpa bekal, lebih-lebih bagi seorang wanita. Karena lelah dan udara terus semakin panas,
ia berbaring mengistirahatkan badan di atas pasir beralaskan kain. Ia yakin benar bahwa rombongan pasti akan balik kembali untuk mengangkutnya pulang. Beberapa lama ia berbaring, sinar matahari terasa makin menyengat. Tidak ada apapun yang dapat dijadikan tempat berteduh, dan keringat membasahi sekujur badan. Rombongan yang dinantikan kembali tak kunjung tiba, bahkan tampak pun tidak. Dari kejauhan hanya fata morgana yang kelihatan bergerak-gerak laksana ombak. Harapan Aisyah radhiyallahu anhu makin menipis, lenyap dan akhirnya berserah kepada suratan takdir. Allah sajalah yang akan menentukan apakah ia akan selamat dari serangan badai pasir Sahara, atau ia sendiri tak tahu. Tiada daya dan tenaga, yang tinggal hanya kepercayaan penuh bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyelamatkan dirinya dari prahara mengerikan di tengah Sahara. Dalam keadaan badan lemah, lunglai, kepanasan dan kehausan, Aisyah radhiyallahu anhu berdiri lalu mengarahkan pandangan ke arah yang jauh. Tak ada apapun yang tampak selain semacam bayang-bayang hitam kecil bergerak. Bayangan hitam itu dipandang terus-menerus dengan mata hampir tidak berkedip. Beberapa saat lamanya, bayangan itu diperhatikan, kemudian makin kelihatan jelas seorang manusia bertumpu di atas unta kendaraannya. Aisyah radhiyallahu anhu bukan malah senang, melainkan ketakutan mulai menguasai dirinya. Ummul Mukminin membuka mata lebar-lebar untuk dapat memastikan siapa atau orang dari mana yang makin dekat itu. Masya Allah, Alhamdulillah, ternyata ia seorang pemuda rupawan dan gagah perkasa. Pemuda itu bernama Safwan bin Mut'atal. Terlambat pulang dari Muraisi, hingga tertinggal oleh rombongannya yang termasuk pasukan muslimin di bawah pimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Melihat Ummul Mukminin berada seorang diri di tengah Sahara itu, ia berucap, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ia segera bertanya, bukankah Anda istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana sampai tertinggal di tempat seperti ini? Ummul Mukminin tidak menjawab, ia hanya menundukkan muka. Safwan memahami mengapa Aisyah radhiyallahu anhu tidak menyahut, yaitu karena Islam telah mensyariatkan hukum hijab. Ia mendekatkan untanya kepada Ummul Mukminin, dan setelah unta itu bersimpuh, ia mundur seraya mempersilakan Ummul Mukminin naik. Setelah naik, unta mulai berdiri lagi, kemudian berjalan. Safwan berjalan kaki cepat-cepat sambil menuntun unta supaya mengejar rombongan Nabi. Tetapi tidak berhasil karena sudah terlalu jauh tertinggal. Bahkan mungkin sudah tiba di Madinah. Sepanjang perjalanan, dua insan beriman itu tidak bercakap-cakap. Bahkan masing-masing berzikir dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka kemudian tiba di Madinah tengah hari. Kemudian langsung menuju tempat pemukiman keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah radhiyallahu anhu sama sekali tidak menduga bahwa dirinya akan menjadi pembicaraan orang banyak, hanya karena datang terlambat dengan diantar oleh seorang pemuda rupawan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tidak mempunyai prasangka buruk sedikit pun terhadap Safwan. Bahkan beliau sangat berterima kasih. Hamnah binti Jasi, saudara perempuan Ummul Mukminin Zainab bin Jasi, menyebarkan desas-desus bohong mengenai pribadi Aisyah radhiyallahu anhu. Semakin hari, desas-desus mengenai soal itu semakin berkembang, menyebar, dan akhirnya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semenjak desas-desus yang menyebar itu, Aisyah merasakan kekakuan pada sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal itulah yang merisaukan dirinya. Beberapa kali ia bertanya kepada beliau, tetapi tidak mendapat jawaban memuaskan. Akhirnya Aisyah radhiyallahu anhu jatuh sakit dan wajahnya tampak lesu. Ia dirawat oleh bundanya Ummu Ruman. Untuk meringankan beban perasaan yang bertambah berat, Aisyah radhiyallahu anhu memohon izin pindah sementara ke rumah ibunya. Makin lama, perasaan yang membebani dada semakin berat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian minta pendapat dari beberapa orang sahabat terdekat.
Semua sahabat mengenal Aisyah radhiyallahu anhu sebagai wanita yang soleh, taat dan bertakwa. Demikianlah pendapat Usamah bin Zaid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bertanya kepada pembantu Ummul Mukminin mengenai hal tersebut. Pembantu itu kemudian menjawab, "Demi Allah, yang kuketahui Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhu adalah baik." Untuk mencari kebenaran mengenai hal itu, maka Rasulullah berbicara langsung dengan Aisyah radhiyallahu anhu di rumah mertuanya. Beliau berkata, "Aisyah, engkau telah mendengar sendiri apa yang dibicarakan orang tentang dirimu. Hendaklah engkau tetap bertakwa dan takutlah kepada Allah. Jika engkau benar berbuat sebagaimana yang dikatakan orang banyak itu, cepatlah bertaubat kepada Allah. Allah berkenan menerima taubat yang dilakukan oleh hamba-hambanya." Aisyah menangis karena tidak dapat menahan ledakan dalam dadanya. Sambil menangis dan suara terputus-putus, ia berkata kepada Rasulullah, "Demi Allah, aku tidak akan bertaubat mengenai itu kepada Allah, karena aku tidak merasa berbuat. Aku tahu jika aku bertaubat, itu berarti aku membenarkan semua yang dikatakan orang mengenai diriku. Allah Maha mengetahui bahwa aku tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan itu." Ia diam sejenak, memulihkan nafas yang terengah-engah sambil mengeringkan air mata. Ia melanjutkan, "Aku hanya dapat mengatakan seperti yang dahulu dikatakan oleh ayah Nabi Yusuf. Bersabar lebih baik, dan kepada Allah sajalah aku memohon pertolongan atas apa yang kalian ceritakan." Beberapa waktu kemudian, Rasulullah berkata, "Gembiralah dan besarkan hatimu, hai Aisyah. Allah telah membersihkan dirimu dari berbagai tuduhan." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu meninggalkan tempat menuju masjid untuk menyampaikan firman Allah yang baru saja diterimanya kepada kaum muslimin, yaitu sebagaimana termaktub dalam Al-Quranul Karim, Surah An-Nur ayat 11-19. "Sesungguhnya mereka yang menyebarkan berita bohong itu adalah dari golongan kalian sendiri. Janganlah mengira bahwa berita bohong itu buruk bagi kalian, bahkan sebaliknya baik bagi kalian. Setiap orang dari mereka yang menyebarkan kabar bohong itu akan menerima balasan atas dosa yang telah mereka perbuat. Mereka yang memainkan peran terbesar dalam penyiaran berita bohong itu pasti akan beroleh azab, hukuman lebih berat." Mengapa orang-orang beriman, laki-laki maupun perempuan, ketika mendengar berita bohong itu tidak berprasangka baik terhadap sesama mereka sendiri dan berkata membantah, "Itu berita bohong yang amat mencolok. Mengapa mereka dalam menghadapi soal itu tidak mendatangkan 4 orang saksi? Jika mereka tidak dapat mendatangkan 4 orang saksi, maka dalam pandangan Allah mereka itu adalah para pendusta. Kalau bukan karena kepemurahan Allah dan kasih sayangnya kepada kalian di dunia dan akhirat, niscaya Allah sudah menimpakan azab yang besar kepada kalian karena fitnah yang kalian sebarkan itu. Ketika kalian menerima berita itu dari mulut ke mulut, dan dengan mulut kalian sendiri kalian katakan apa yang tidak kalian ketahui kepastiannya. Kalian mengira bahwa itu soal kecil, padahal dalam pandangan Allah itu merupakan hal besar. Dan pada waktu kalian mendengarnya, mengapa tidak kalian katakan saja, 'Tidak pantas kita membicarakan soal itu. Maha suci Allah, itu adalah kebohongan besar belaka.' Allah memperingatkan kalian, janganlah sekali-kali hal serupa itu terulang kembali jika kalian benar-benar beriman." Allah menjelaskan keterangan-keterangan mengenai hal itu kepada kalian, karena Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Mereka yang senang menyaksikan kekejian tersebar luas di kalangan kaum beriman, pasti akan menderita azab yang pedih di dunia dan di akhirat.
Allah mengetahui, sedang kalian tidak mengetahui. Berkaitan dengan terjadinya peristiwa tersebut, turun pula firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa ketetapan hukum mengenai orang yang melontarkan tuduhan buta terhadap wanita yang baik-baik. Dan mereka yang melontarkan tuduhan keji terhadap wanita baik-baik, kemudian mereka tidak dapat mendatangkan 4 orang saksi mata, hendaklah mereka itu didera 80 kali, dan jangan lagi kalian menerima kesaksian mereka. Mereka adalah orang-orang fasik, durhaka. Quran Surah An-Nur ayat 4. Sebagai pelaksanaan hukum yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, mereka yang menyebarkan berita bohong mengenai pribadi Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhu, seperti Hamnah binti Jahsy, Mithah binti Athathah, Hasan bin Sabit dan lain-lain, dijatuhi hukuman dera 80 kali.